kesempatan yang baik ini kita pantas berterima kasih kepada beliau karena kita diberi kesempatan di ruangan ini, di mana ruangan ini cukup representatif untuk kita bertukar pikiran, gitu kan, bertukar pikiran, dan kita akan mengusung tema sebenarnya istilahnya begini. Jadi berpolitik itu sebagai alat juang untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, nanti mungkin masing-masing bisa memberikan perspektif gitu ya. Mungkin dari KPU bisa mempertegas sebenarnya pemilu ini jadi nggak sih gitu kan. Siapa tahu nggak jadi gitu kan. Siapa tahu nggak jadi tertutup maksudnya. Jadi kalau terbuka atau tertutup nanti mungkin saudara Imam Arief Setiadi gitu bisa memberikan perspektif gitu tentang apa-apa yang situasi aktual gitu. Kalau perundang-undangan mungkin relatif sudah secara umum mengetahui, mungkin nanti berita-berita terupdate-nya. Terus kemudian dari Bawaslu mungkin bisa sharing tentang mungkin ada hal-hal yang semestinya dulu tidak melanggar jadi melanggar saat ini gitu kan. Atau seperti apa, mungkin teman-teman Bawaslu bisa sharing itu. Dan tidak lupa mungkin sebagai legislator di sini ada Mas BHB yang menurut saya beliau itu bisa merepresentasikan kekuasaan saat ini gitu ya. Sebagai pengawal mungkin meskipun sebagai legislatif itu kan ada fungsi kontrol gitu kan, ada budget gitu kan, regulasi, tapi mungkin dia juga bisa bercerita tentang bagaimana roda pemerintah ini dijalankan gitu. Nah, mungkin Mas BHB juga bisa sharing di sini. Dan saat ini saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Jebul untuk memberi keynote speaker untuk forum ini bisa kita mulai dan bisa berjalan. Saya beri kesempatan kepada Pak Rektor, silakan. Terima kasih Om Bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir di sini segenap narasumber dari Wakil Rakyat, kemudian dari Bawaslu, dari KPU, pimpinan partai politik, BEM, adik-adik sekalian. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu nama ibu bapak dan teman-teman sekalian. Yang pertama, selamat datang di UMP, Kampus Persyarikatan Muhammadiyah, yang insya Allah mulai hari ini akan semakin warna-warni. Partai politik bisa masuk kampus dan tidak di demo, itu kayaknya ya di UMP. Artinya kami sangat menghormati para politisi dan juga para ormas yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena kalau kita melihat pandangan Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, dituliskan sangat jelas bahwa negara Pancasila tengah terkoyak. Negara Pancasila saat ini telah dirusak. Oleh politisi saya kira tidak, tetapi peran politisi itu sangat menentukan. Bagaimana proses yang terjadi saat ini ketika beberapa waktu yang lalu kita lihat tayangan ramai di televisi. Pejabat-pejabat mengumbar kekayaannya ditampilkan di tengah kondisi bangsa yang sedang tidak baik menurut beberapa orang. Artinya ini adalah hal-hal yang saya kira banyak hal lagi yang lain. Korupsi yang juga masih perlu ditangani. Pandangan Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa ada optimisme ke depan bangsa ini akan baik, tetapi perlu effort yang luar biasa. Perlu political will yang bagus agar bangsa ini nanti akan semakin jaya, semakin baik. Poin yang kedua, Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa optimisme kita memandang bangsa ini itu selalu ada. Muhammadiyah senantiasa optimis bahwa bangsa ini ke depan akan besar. Lantas bagaimana dengan perpolitikan? Memang ada beberapa sentilan. Kalau kita lihat mulai dari Bahtiar Effendi, tokoh Muhammadiyah pada saat itu juga kalau tidak salah menyampaikan sudah saatnya bahwa kita melakukan tajdid terkait dengan perpolitikan di bangsa ini. Pandangan-pandangan yang seperti itu kemudian dikuatkan oleh Pak Ketua Umum bahwa Muhammadiyah itu sudah berpolitik. Muhammadiyah itu, ini saya suarakan Muhammadiyah Om Bangkit, Muhammadiyah itu sudah berpolitik sehingga nanti ujungnya benang merahnya adalah mengapa kami sangat menghargai proses politik termasuk aktor-aktor politik
Dan kami sangat merasa bahwa perguruan tinggi tidak boleh alergi dengan politik. Bahkan pembicaraan saya 2 hari yang lalu dengan Ketua BEM UMP saya sampaikan, coba diadakan semacam konvensi partai politik untuk menjaring tokoh-tokoh muda agar kaderisasi bangsa ini berjalan bagus. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh orang yang independen. Mahasiswa yang saya pikir idealismenya masih tinggi. Oleh karena itu forum kali ini kami menyambut baik karena apa? Mahasiswa hadir dan akan mendapatkan pembelajaran politik. Kembali lagi ke tadi bahwa Muhammadiyah sudah mengawali proses politik panjang. Berdirinya republik ini di samping juga peran tokoh agama yang lain, peran Nahdlatul Ulama tentu, peran ormas yang lain, Muhammadiyah ada di dalamnya. Melalui proses pergerakan kemerdekaan, bahkan ketika landasan negara ini dibangun, itu melalui proses politik. Dan Muhammadiyah hadir di dalamnya, termasuk untuk mengakomodir Pancasila. Bahasanya kan begitu, Bangkit ya. Mengakomodir agar Pancasila bisa diakui, diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana politik yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah? Kami memang masih berkutat pada 2 aspek, yaitu politik kenegaraan yang dibangun, dan ketika politik praktis diharapkan pada setiap komponen termasuk warga, termasuk para mahasiswa ke depan, harapannya bisa ke sana. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga forum tentang panggung politik tadi disampaikan oleh moderator, kami sangat berharap di tempat ini. Yang tahun ini kita melalui tempat ini bisa ada 4.400 mahasiswa baru UMP, kami minta didoakan supaya melalui tempat ini pula tahun ini bisa 5.800 lebih mahasiswa UMP, mahasiswa baru tahun ini bisa masuk. Sehingga dengan demikian Muhammadiyah akan lurus dengan maksud kami untuk berkiprah di politik, satu kenegaraan melalui para pimpinan kami, dan yang kedua saya juga berharap agar lahir nanti politikus-politikus yang mereka itu memiliki karakter yang kuat. Nah, kami perlu ini informasi, masukan agar nanti para mahasiswa pengurus BEM itu nanti bisa mendapatkan informasi dari para pelaku, para praktisi, para politisi yang sudah berkiprah malang melintang. Dan saya kira forum ini juga sangat bagus bagi para calon-calon yang akan masuk ke parlemen. Kemarin saya dapat informasi ketika di kajian Ramadan di Jogja, itu salah satu calon politisi, masih calon, karena tahun 19 itu tidak jadi. Itu habisnya sekian rupiah, kalau saya sebut sebagai seorang dosen itu medeni uangnya. Dia hampir habis 10 miliar di Sulawesi Selatan, belum jadi. Nah, saya bayangkan kalau gaji saya dosen, gimana kalau untuk yang mengejar seperti itu. Lantas mau seperti apa perpolitikan bangsa ini ke depan. Tapi saya kira tidak semua seperti itu. Saya kira tokoh kita, saya kira yang lain, itu juga menurut saya bisa mengambil jalan lain. Dan ini yang saya minta untuk bisa disampaikan kepada teman-teman. Untuk bisa disampaikan kepada generasi penerus agar mereka tidak takut dengan politik. Tidak alergi dengan politik, tetapi justru bersiap masuk ke panggung politik. Tentu dengan keahliannya. Syukur kalau punya modal banyak dan dukungannya. Saya kira demikian. Dan yang terakhir kami suarakan, kita komitmen bersama pemilu 2024 harus dilakukan. Saya kira demikian, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waduh, ini berarti ada bisikan dari Jakarta ini, berarti nggak jadi ditunda. Oke, terima kasih Pak Rektor. Jadi pantas beliau itu meminta doa karena kampus swasta ini memang hidupnya itu dari mahasiswa. Jadi layak untuk kita doakan karena survive-nya itu sangat tergantung dari proses yang tadi beliau sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin mendengar komentar. Jadi proses diskusi kita itu akan saya coba balik. Saya akan minta respon teman-teman mahasiswa dulu, cara pandang mahasiswa terhadap situasi sekarang, gitu kan. Biar nanti setelah itu baru diresponnya oleh teman-teman partai politik dulu. Nah, biar nanti kita balik prosesnya. Biar para pemantik ini kita posisikan di tengah atau di belakang. Nah, saat ini kita akan coba lempar ke teman-teman mahasiswa yang barangkali punya cara pandang lain dibanding teman-teman yang bergiat secara praktis di politik praktis. Saya minta kesempatan, yang datang dulu ya, di gerakan mahasiswa siapa tadi? Unsud.
Mik di mana Mik? Oh kalau Hayami ngacung dulu nggak apa deh, kita kasih kesempatan Hayami dulu. Kalau Hayami biasanya ngacungnya dulu dia. Oke, saya tanya dulu. Jawabnya sesuai pertanyaan saya ya. Oke. Lu masih percaya nggak dengan politisi? Percaya lah Bang. Oke. Oh kalau Hayami percaya sama politisi ya. Pertanyaannya kurang menjurus. Harapan apa yang masih ada di tempatmu atau dirimu tentang para politisi ini gitu dan partai politik? Baik, mohon izin sebelumnya Bang, saya perkenalkan dulu. Saya Ibnu Katsir dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto. Terima kasih atas kesempatannya Bang Bangkit. Pandangan kami ya, terus dari sudut pandang HMI pastinya. Pandangan tetapi sambil masuk ke tema yang memang tersedia ya Bang, karena kita waktunya sedikit. Kita sangat sepakat, dari HMI itu sangat sepakat bahwasanya partai politik atau organisasi yang naungannya di sini adalah para politisi, isinya adalah para politisi, itu menjadi ladang perjuangan berpolitik atau ladang perjuangan di sektor politik khususnya. Kami dari HMI pun berharap besar kepada politisi-politisi dan juga pegiat partai politik untuk lebih deep atau lebih dalam mempersiapkan calon-calon kadernya. Terlebih organisasi-organisasi kemahasiswaan dan juga kepemudaan yang siap mencetak generasi-generasi penerus yang lebih matang menurut saya begitu. Oke. Jadi menurut HMI, kalau HMI dia bilang kita masih optimis lah gitu kan, masih banyak abang-abangnya ya. Kalau abang-abang lebih banyak di Golkar apa di Nasdem? Alhamdulillah semuanya insya Allah ada Bang. Bisa aja. Oke, geser coba ke, ini MPO apa Dipo? Dipo Bang. Oke. Geser dulu ke Unsut. BEM Unsut ada? Oke. Sekarang saya tanya, tidak membanding-bandingkan partai, tapi kira-kira kamu punya harapan, kira-kira partai apa yang masih berpengharapan kalau dibilang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Ini subjektivitas dirimu aja kan, mahasiswa bebas-bebas ngomong aja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman semua, saya Bagus Hadi Kusuma sebagai Presiden BEM Universitas Jenderal Sudirman periode 2023. Kalau pertanyaannya seperti itu, jelas kalau berangkat dari mengakomodir nilai Pancasila, seharusnya semua partai itu punya optimis yang sama, punya harapan yang sama untuk memperbaiki bangsa ini. Tuh. Jadi kalau untuk memilih satu partai, nggak etis rasanya kita memilih satu partai. Kalau semisal kita bangsa ini tuh beraneka ragam, bineka tunggal ika gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ini udah sering diskusi sama teman-teman partai ini. Oke, kita geser ke UNU dulu. Oke. Jawabanmu udah oke, udah serius ini jawabanmu. Mantap ini. Kalian tidak ingin antar partai gontok-gontokan, sudah bagus itu. Sudah terpapar berarti ini. Oke, teman UNU, PMI. Oke. Apa harapanmu ya terhadap, jadi begini. Kalau di studi gender itu disebutkan bahwa kalau ada kemiskinan, korbannya itu perempuan dan anak. Sekarang bagaimana harapanmu atas situasi masyarakat yang mungkin perempuan itu banyak jadi korban? Lalu apa harapanmu terhadap partai politik? Kan kamu sendiri kan perempuan yang merasakan bagaimana situasi masyarakat yang tidak mudah. Itu. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Nelly Rifmati, perwakilan dari PCPMI Purwokerto. Terkait studi gender ya, untuk para pegiat politik, terutama masalah pelecehan seksual mungkin yang lagi marak di Indonesia, mungkin kita harus memahami dulu budaya di Indonesia itu masih banyak budaya patriarki. Paling tidak kita harus meminimalisir budaya patriarki yang ada dengan label bahwa perempuan ketika keluar malam itu dianggap tidak baik. Padahal kita nggak tahu mereka keluar itu untuk bekerja dan lain-lain. Pandangan saya, kita harus lebih merangkul ke bawah lagi terhadap perempuan dan anak-anak
Gimana kayak gitu? Terutama bahwa di politik itu kan ada kuota 30% untuk perempuan. Nah ini KPU nanti yang jawab. Nah iya, itu kayak kita itu harus memperjuangkan benar-benar kayak gitu loh Pak. Mungkin kayak gitu sih. Kuotanya biasanya nomornya besar biasanya. Nanti kita cek coba perempuan. Kalau PKS nomor 1 ya? Oh kalau incumbent ya? Jadi nomor 1, belum? Oh kalau yang kemarin nih, yang kota ada PKS perempuan juga ya? Oh nggak ada? Oh baru sekarang ya? Oke, thank you. Paling gitu sih, terima Oke, kasih. ini yang terakhir saya minta pendapatnya UMP nih. UMP kan termasuk yang sering demo nih, ya kan? Sebenarnya apa sih di pikiran lu tentang partai politik, tentang kebijakan pemerintah lokal dulu deh. Nanti kalau ketinggian takutnya nanti terdistorsi gitu. Mungkin Presiden UMP gitu kan melihat sebenarnya situasi Banyumas gitu dalam konteks bahwa mereka semua ini pelaku politik di sini gitu. Apa yang semestinya dilakuin? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Hanif Samha. Saya diamanahi oleh teman-teman menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Izin menjawab, Bung. Mungkin pandangan saya terkait pertanyaan tadi, kebermanfaatan untuk masyarakat itu tugas utama dari setiap pemimpin di daerah mungkin. Mungkin regulasi-regulasi yang diberikan ataupun segala hal apapun yang dibuat oleh pemerintah seharusnya itu bisa memberikan dampak manfaat untuk masyarakat, bukan untuk partai politik, begitu. Oke. Terima kasih. Jadi ini harapan. Jadi kudune Pemda, maksudnya Pak Husen karo Sadewo, itu semua programnya itu kudune nggo masyarakat. Nah, nanti kita tanya ini sama teman-teman. Saya beri kesempatan teman-teman parpol untuk merespon kira-kira apa yang masih menjadi PR saja ya. Jadi ini dari Mbak Balki, saya urutan dari sini, dari yang dari yang partai suaranya paling banyak ya. Ya Mas Bagio. Nah, jadi kesempatan anggota dewan bicara di sini itu 2 menit maksimal. Ya. Jadi 2 menit saya beri kesempatan untuk memberi perspektif bahwa mereka ini masih layak diharapkan karena apapun konstitusi kita itu meminta mereka untuk berada di garda depan di bidang regulasi, budget, sama satu lagi apa? Pengawasan. Saya beri kesempatan ke Mas Bagio. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja yang saya hormati, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, saya tergelitik sebenarnya. Ketika kaum elit di pendidikan itu, para mahasiswa menjauhi dunia politik. Saya bertanya sederhana, apa sih yang lepas dari aktivitas politik? Karena kalau kita bicara ruang lingkupnya politik ini kan kekuasaan, negara, bentuk negara, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, ini ruang lingkupnya. Artinya kalau ada orang menjauh berusaha termarginalkan dari dunia politik ini bodoh sekali gitu. Dan itu tidak mungkin sebenarnya, tidak mungkin. Semua pasti terlibat dalam aktivitas politik, sadar ataupun tidak sadar. Nah, ini menjadi tugas berat kita, teman-teman politisi, untuk menyadarkan kepada seluruh elemen bangsa. Karena dulu kita di masa Orde Baru, 32 tahun, itu slogan bahwa politik no economy yes ini memang sudah tertanam betul. Dan ini harus kita kembalikan secara pelan-pelan karena itu hak dari setiap warga negara untuk berperan serta dalam tata negara, dalam mengelola kekuasaan, kira-kira seperti itu. Dan kami sebagai anggota dewan menjadi agregat, mengagregat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu. Kemudian kita mencoba ruang fiskal yang mungkin bisa mengcover aspirasi itu untuk kita wujudkan menjadi permohonan atau aspirasi dari masyarakat itu real menjadi satu bentuk produk politik yang bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih Mas Bagio. Thank you. Ya. Bisa bergeser ke yang kuning. Oke, silakan. Oke, jadi kira-kira Mas Bagio itu ngomong bahwa semua itu nggak bisa lepas dari politik. Jadi ibaratnya kalau justru dijauhi nanti mereka semakin nggak bisa dikontrol, gitu kan. Jadi harus dilihat bahwa ini ada sisi positif yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Oke, sekarang kalau Mas Pangki nih, Golkar kan termasuk partai lama ya, sama tua ya.
Tapi Mas Pangki ini termasuk ketua yang masih muda ini sama sebelahnya ini. Mungkin Mas Pangki bisa saya beri kesempatan untuk memberi perspektif bahwa situasi sekarang sebenarnya kenapa anak muda itu perlu terlibat, karena ini sebenarnya forumnya lebih ke dialog sama anak muda gitu. Kenapa anak muda perlu terlibat seperti yang tadi kata Mas Bagio, memang politik nggak bisa dijauhin gitu. Silakan Mas Pangki. Ya, terima kasih semuanya saja, Pak Rektor yang saya hormati, Mas BHB, Mas Imam Arif, Mas Yon, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi kenapa penting anak muda itu kemudian bisa berkiprah, terutama di partai politik gitu kan, langsung terjun dan menjadi praktisi, tentunya idealisme. Bahwasanya idealisme itu yang punya tuh anak muda. Kalau kita ini semua kan ya sudah relatif jadi praktisi ya, jadi sudah. Ya, saya masih muda, masih 39 tahun kan, tapi ya sudah mulai mandan kulah kalau istilah Banyumasan begitu kan. Rambutnya juga sudah mulai memutih juga. Jadi kemudian sadar tidak sadar ketika kita turun di masyarakat, saya juga sering menyampaikan ke masyarakat bahwasanya tugas anggota DPRD sekarang tidak cuma 3, tapi nambah 1, Mas Bagio dan rekan-rekan semuanya. Selain controlling, budgeting dan legislasi, atau ketika bicara di DPRD Kabupaten adalah pembuatan perda, ada satu lagi tugas yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat. Jadi setiap saya turun, saya selalu menyampaikan bahwasanya ada tambahan tugas dari teman-teman anggota Dewan, kita harus rajin untuk mengedukasi masyarakat terkait tadi, nyambung yang disampaikan oleh Mas Bagio, bahwa saya semua ini ada kaitannya dengan proses politik. Begitu. Jadi beliau malah bilang, kenapa anak muda perlu terjun? Karena masih banyak idealismenya. Gitu. Jadi perspektifnya dibalik, kadang-kadang anak muda justru pikirannya yang pragmatis itu yang ke politik. Nah ini saya pikir, jadi PDI Golkar saya potong sebelum ke partai lain, saya minta ketua PP, coba ngomong, ini kan Mas Bagio sama Pangki udah ngomong nih, bahwa ternyata partai itu masih berpengharapan Mas Iteng. Nah, ini di samping sebagai pegawai negeri sipil, beliau ini ketua PP, coba benar nggak nih, tadi kan Mas Bagio bilang ya politik itu nggak bisa dijauhin gitu, terus Mas Pangki bilang, ya faktanya anak muda yang punya idealisme aja harus ke politik lah. Menurut Ketua PP gimana nih? 2 menit saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutkan, bila ada kita sepakat bahwa kita hidup di negara Pancasila dan Pancasila salah satu-satunya asas di bumi Indonesia. Sepakat dulu, sepakat? Sepakat? Itu sepakat, sudah sepakat. Ketika saya menyiapkan Pancasila, tolong jawablah abadi. Pancasila abadi. Terima kasih buat sahabat semuanya, para mahasiswa, teman-teman partai. Ini suatu pemantik yang luar biasa di tahun 2024. Semoga para politikus ke depan bisa menampilkan Bupati Banyumas yang ada kontak tekennya dengan para mahasiswa, dengan masyarakat. Sehingga permasalahan-permasalahan itu ke depan bisa kita selesaikan bersama. Kami yang di luar, para mahasiswa, ormas, hanya bisa melihat, mendengarkan. Karena saya jalannya rusak, ngomong di AWB aja nggak pernah dirasakan. Kata Pak Bambang, kamu harus jadi politikus. Sehingga saya antara percaya dan tidak dengan para politikus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi kira-kira ya ambil Mas. Jadi faktanya adalah jadi orang itu masih gelambiar tentang politik. Jadi orang mau percaya. Jadi beliau ini tokoh. Jalan pada bolong gitu-gitu di WA. Ki bupatine kepriwesi dalanku nge bodol lagi kayak banjir. Nah gitu kan. Ternyata orang direspon. Akhirnya sama Mas BHB bilang harus jadi politisi. Politisi kan bupati bisa dipanggil sama ketua dewan. Bos kamu ke sini, tapi nggak semua ketua dewan juga begitu. Oke, itu bercanda. Bapak Ibu sekalian, tidak urutan besar-besaran partai karena sebelahnya Mas Pangki Mbak Balkis. Mbak Balkis itu termasuk politisi muda P3. Biasanya P3 itu biasanya deket-deket nggak jauh-jauh sama PDI. Biasanya koalisi-koalisi gitu ya. Gitu. Tapi biasanya nggak ngusulin wakil ya. Saya pikir perlu ngusulin wakil. Oh KIB, oh ini udah benar KIB ya. Jadi udah KIB kurang satu lagi ya. Oh Fani sudah ada PAN gitu ya. Tapi hati-hati emang itu bisa dibelah-belah sama sebelah. Oke Mbak Balkis, saya beri kesempatan. Oke, terima kasih.
menanggapi tadi terkait dengan anak muda agar mau berpolitik ya, tidak apatis dengan politik. Itu sebenarnya sudah bisa dimulai dari usia-usia, ada aturannya di KPU ya Pak Imam ya, sudah bisa dimulai dari usia 21 tahun, untuk pilkada itu juga bisa dimulai dari umur 25 tahun. Artinya memang ini kesempatan besar buat anak muda untuk mampu nantinya, mau dulu ya, untuk mau belajar dan bergabung di partai politik. Karena dengan bergabung di partai politik ya memang nantinya dari situ kita akan bisa menyerap aspirasi masyarakat, mencoba mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat melalui dengan tugas-tugas pokok di legislatif itu tadi ada, kita nanti bisa terlibat di legislasi, penyusunan peraturan-peraturan daerah gitu ya, juga melakukan controlling, juga kita juga ikut di penganggarannya. Jadi pesannya buat anak muda lah, pokoknya intinya jangan apatis, saya juga masih muda, muda. Masih ya. Oh, masih jadi tua saya 2 ketua hari ya? Saya ketua partai termuda di Kabupaten Banyumas. Oh, itu perlu dicatat itu. Dan perempuan. Iya, perempuan ya. Iya. Tapi kalau teman-teman kami juga boleh gabung ke P3 kan? Oh, boleh banget. Boleh. Iya, boleh banget. Gak apa-apa. Maksudnya gini, tradisi inklusif juga perlu kita gelorakan gitu ya. Perlu kita gelorakan gitu maksudnya. Oh, maksudnya kita perlu kasih itu. Biar kesannya itu bangsa ini kok dipecah-pecah gitu loh. Jadi kalau orang kami itu cocoknya di PKS sama Gelora. Kalau mungkin IMM ke PAN gitu, IMM kali-kali ke PDI gitu-gitu loh. Ke Gerindra gitu-gitu ya Pak Prabowo gitu-gitu. Mbak Balkes tadi udah bilang tuh anak muda itu, saya pikir P3 juga welcome ya. Oh welcome sekali ya. Apalagi dapilnya pekuncen gitu, saingannya sama anaknya Bupati gitu kan. Terus lebih semangat lagi. Gitu ya Mbak Balkes ya. Iya terima kasih Mas Bangkit. Oke, Mas Fani, ini PAN nih. PAN ini gambarnya setelah ketuanya jadi menteri tuh banyak sekarang. Katanya peduli UKM gitu ya. Itu kan banyak poster-posternya Julhas ya. Di Banyumas juga banyak. Mungkin dia sewa-sewa baliho juga tuh. Banyak gitu-gitulah. Sekarang saya tanya sama Mas Fani. Kira-kira kontribusi apa yang bisa, Mas Fani itu sekjen ya? Oh iya, sekjen ketuanya nggak hadir ya. Oh iya, Mas Fani bisa cerita tentang mungkin apa sih yang bisa diharapin dari PAN gitu ya, karena PAN sekarang kan juga udah ketuanya juga berkomunikasi sama Gus Yahya gitu-gitu kan, ngadain 1 abad Nahdlatul Ulama. Saya pikir ini sesuatu yang baik gitu, memang harus begitu gitu ya. Bangsa ini jangan kesannya ini ke sini gitu, nggak asik nanti. Ayo Van. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan apa yang bisa diharapkan ya dari PAN, banyak sebenarnya Mas Bangkit. Kami dari Partai Amanat Nasional semenjak kepemimpinan ketum kami memang kita akan istilahnya membongkar image PAN yang Muhammadiyah minded. Itu yang coba kami bongkar karena apa? Kita hidup itu di Indonesia. Indonesia banyak majemuk, ada berbagai macam suku, bangsa, budaya. Nah, itulah yang mungkin kesempatan itulah yang akan kita raih. Kita coba membongkar bahwa PAN itu milik semua, bukan hanya milik orang Muhammadiyah, bukan hanya milik orang Islam, atau bukan hanya milik orang Jawa. Mungkin. Jadi gerakan-gerakan itulah yang mungkin salah satu harapan yang bisa kami tawarkan. Siap, berarti ini sekarang PAN ini punya umat gitu. Maksudnya ini punyanya umat di Indonesia, bukan punya partai umat ya, maksudnya secara umum kayak gitu ya. Coba belakangnya Mbak Mariatin ini, saya dulu kenal Mbak Mariatin tapi sekarang sudah bajunya biru gitu, jadi adem. Gimana Mbak? Dan dulu udah nggak aktif, sekarang aktif lagi. Kenapa Mbak Mariatin sebagai perempuan masih hobi berpolitik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disuruh berdiri nih. Siap. Terima kasih kepada
Satelit TV yang telah mengundang teman-teman sehingga pada sore hari ini saya bisa silaturahmi. Artinya 10 tahun berhenti bertemu dengan teman-teman, kesempatan ini saya gunakan untuk silaturahmi, nimba ilmu lah. Mungkin 10 tahun kemarin saya sudah ketinggalan. Teman saya ini sebelahnya Pak Imanda, Pak Bagio dulu di Dewan, sekarang mungkin sudah ilmunya bertambah, saya masih di belakang. Ngelinding naban baik. Ini kesempatan saya bertemu dengan teman-teman. Itu ya Pak Ketua KPU. Ini kelihatan politisi lama ya dari bahasa-bahasanya. Tadi mohon diulang. Jadi gini, kenapa kok ingin terjun lagi berpolitik? Kan kirain itu udah pertama pensiun. tadi saya sudah jawab. Ajang silaturahmi bagi saya. Oke. Kalau yang nggak ketemu, silaturahmi itu kan mendatangkan rezeki, panjang umurnya, ketemu dengan Pak BHB, jadi saya bisa ketemu, tersenyum, banyak menimba ilmu, umur saya tambah panjang ya Gus Hasan. Oh, lah ini referensinya masih Gus Hasan, paham kan dulunya apa partainya? Lah sami nawa tokna itu nggak bisa hilang. Kita. Walaupun di politik kita kadang berbeda, tapi kalau urusan itu ya kita number one lah. Oh iya. Itu kenapa perempuan itu harus berpolitik? Saya pernah ditahan gara-gara politik kok yang nggak kapok. Kok yang nggak kapok. Ada jiwa dalam dada saya untuk tetap berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan lewat jalur legislasi. Itu contohnya. 2 menit sudah cukup, nanti kalau saya ngomong terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Karim. Jadi memang politisi itu nggak ada matinya, gitu. Ini yang perlu menjadi catatan. Jadi dulu Bang Akbar itu udah seperti apa ya, sekarang masih menjadi referensi bagi teman-teman Golkar, gitu kan. Lah saya pikir ini kata yang menarik gitu bahwa dia nggak akan pernah berhenti untuk berjuang, gitu. Nah, sekarang sebelahnya ini, yang lagi sering-seringnya kampanye ini, jadi yang bosnya itu mau jadi calon presiden, bosnya beliau nih. Saya beri kesempatan Mas Imanda berdiri. Silakan, Mas Imanda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang saya hormati. PR kita bersama ini memang terkait dengan generasi muda. Ada cerita lucu, kalau orang yang IP-nya bagus mesti daftarnya jadi dosen, kan begitu? Oke, IP-nya ya bagus kan? Jadi dosen. Kalau yang IP-nya sedang-sedang jadi PNS. Oke. Yang IP-nya rendah jadi politisi, ya kan PR ini kan? Waduh, sampai akhirnya orang nggak pada mau daftar jadi politisi, Mas Bangkit. Nah ini teman-teman anak muda, mahasiswa ini khususnya, yang seperti ini harus dibuang ini. Iya kan? Iya. Ya kalau IP-nya saya dengan Pak Rektor, mesti ya bagus Pak Rektor lah ya. Ya. Nah tapi kalau anak-anak yang mahasiswa ini, saya harus punya keyakinan bahwa gini, pertama banyak berorganisasi itu penting. Kemudian yang kedua harus punya mentor, sehingga dalam memilih suatu tujuan itu menjadi lebih mudah kan begitu. Di dunia politik juga saya kira perlu seperti itu. Teman-teman yang muda harus berani masuk ke situ dan memang realita, walaupun organisasi partai politik punya organisasi sayap, di Gerindra ada Tidar, ada Satria, tapi pada endingnya nanti keberanian untuk mencalonkan diri menjadi legislatif atau menjadi calon kepala daerah itu juga naik turun kan. Nah ini PR bersama loh sebenarnya. Sehingga tentang pendidikan politik, ini teman-teman baik dari Kesbangpol, dari kami di legislatif itu menjadi PR bersama. Oke. Saya kira sementara itu Pak. Terima kasih. Jadi beliau optimis ya, cah muda itu terjun aja. Nggak tentu yang IP-nya tinggi itu jadi dosen gitu, nggak tentu juga. Mas kira-kira IP-nya saya tinggi nggak? Saya tadi bisik-bisik sama sesprinya Pak Rektor, katanya Pak Rektor mau harus khutbah gitu, harus ada agenda. Kita beri kesempatan ke Pak Rektor, mau pamitan dulu sebentar. Suwun Om Bangkit, Bapak Ibu adik-adik sekalian, nyun pangapunten, saya pamit duluan acara di tempat yang lain. Jadi sukses, saya doakan semua jadi politisi yang top, jadi anggota legislatif semua nggih.
membawa Indonesia menjadi semakin baik dan nanti mahasiswa generasi muda semangat untuk masuk ke dunia politik. Demikian nyun pangapunten sekecakan di UMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor. Siap. Kita tetap lanjut. Tadi Gerindra sudah, kita sekarang geser ke PKS. Kalau saya lihat narasinya PKS itu kan bukan narasinya, mungkin orang sekilas melihatnya itu Islam banget, orang sekilas ya, bukan cuma saya, mungkin perspektif orang gitu kan, dan dibenarkan dengan narasi yang sekarang dibangun oleh Gelora. Saya tidak menghadap-hadapkan, ini soal cara pandang orang gitu. Jadi PKS itu lebih Islami gitu, identitasnya itu jelas gitu, jelas ada liko gitu kan, jelas toh liko dari pasti masuknya lewat taklim di apa uki gitu kan. Mungkin kami sekarang paruh jadi 2, kita apal yang gitu. Mungkin PKS gimana caranya meyakinkan masyarakat khususnya Banyumas gitu yang mungkin sebagian besar masih nampak merah hijau gitu kan. Menurut jenengan gimana nih tantangan PKS menghadapi situasi masyarakat yang majemuk tapi agak mungkin sensitif tentang isu-isu keberagamaan gitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Bangkit. Mungkin Mas Bangkit sudah lupa ya, kita pernah ketemu di pelatihan Kaukus Perempuan dan saya jadi muridnya, Mas Bangkit jadi mentornya waktu itu. Dan kita ketemu lagi di sini. Oke, begitu nggih. Baik, narasumber yang ada di depan, teman-teman dari partai politik dan dari ormas, dari mahasiswa dan lain-lain, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan ini menonjok kami, itu evaluasi bagi kami. Baik, PKS sebagai partai politik yang sah yang ada di Indonesia dan punya asas Islam dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang partai politik dan kita tetap ideologinya tetap Pancasila, NKRI begitu ya, karena visinya sendiri adalah mewujudkan sebagai partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 45. Jadi persis, visinya PKS persis dengan visinya Indonesia, begitu nih. Jadi kekhawatiran bahwa PKS itu adalah Islam banget itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena faktanya PKS adalah tetap partai terbuka walaupun asasnya Islam. Sebagai contoh di NTT, di Papua yang Islamnya minoritas, ada juga kok anggota legislatif dari non-muslim begitu nggih. Di Dewan Pakar kita juga ada yang dari non-muslim begitu nggih. Kemudian kalau lihat posisi kita secara nasional misalnya PKS di luar pemerintahan itu kan sebagai check and balances untuk agar demokrasi kita itu lebih indah, lebih sehat begitu nggih. Okay. Termasuk bicara dengan kondisi Banyumas sekarang hari ini ya. Partainya Pak Bagio ini sebagai pemenang kan tetap butuh PKS sebagai teman berpikir toh Pak. Iya kan? Iya. Begitu. Makanya jadi ya kita harus sama-sama biar demokrasi itu indah, cantik itu memang harusnya warna-warni begitu, enggak tidak satu warna begitu kan. Dan tadi Mas Bangkit sempat bertanya anak-anak muda kok banyak yang apatis terhadap politik begitu. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Jadi bonus demografi yang kita miliki saat ini gimana caranya itu tantangan besar bagi kami partai politik untuk mengedukasi mereka bahwa bisa kok politik tanpa high cost dan saya sudah buktikan gitu kan. Tanpa non sewu, satu amplop pun gitu kan. Dengan latar belakang saya bukan orang asli Banyumas yang kemudian secara kalau di SWOT itu juga banyak ininya tapi ternyata bisa begitu kan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita di partai politik yang itu tidak bisa dilakukan ketika di ormas begitu. Siap. Ada hal-hal spesifik yang hanya bisa dilakukan melalui partai politik. Jadi berpolitik itu kalau bagi kami di PKS itu bukan kompetisi tapi fastabiqul khairat. Namanya fastabiqul khairat, tidak ada istilah kalah, semuanya pasti menang. Terima kasih. Begitu. Oke, saya pikir ini tantangan. Kenapa publik itu condong apatis sama politik? Saya pikir ini ada problem krisis kepercayaan yang saya pikir harus dibalik fakta itu oleh para politisi gitu kan. Artinya memang ada fakta yang menyebutkan bahwa pelaku gitu kan, pelaku yang mungkin dianggap masyarakat tidak semestinya sebagai seorang pejabat itu dipertontonkan. Nah ini saya pikir menjadi kritik yang baik buat para politisi. Oke, selanjutnya dari PKB dulu sebelum ke Nasdem.
Gus Hasan, sekarang ini pertanyaannya Gus Hasan agak spesifik. Gus, ini kan berarti Gus Hasan sekarang masuk di struktur ya Gus? Struktur, terus baca calon DPR RI nggih. Oke, kira-kira PR apa yang belum selesai di Banyumas yang membuat Gus Hasan harus turun gelanggang? Kan udah cocok jadi Gus, seneng dalem bae kepenak gitu, santrine akeh gitu kan. Garingan sali tahlil, wirid, manaki, berjanjian gitu lah. Ini kok Gusnya kok sampai turun gelanggang gitu loh. Mesti ada sesuatu ini. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara TV, Kesbangpol dan para teman dari KPU, Bawaslu, juga teman-teman partai, teman-teman dari mahasiswa dan undangan semua saya hormati. Pertama perlu saya sampaikan dulu bahwa negara ini merupakan prasyarat dari berlangsungnya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Kita ketika bicara hukum Allah, jangan kita hanya melihat masalah ibadah saja, sholat saja, tapi seluruh keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Baik kesejahteraan sosialnya, pendidikannya, kenyamanannya, termasuk harga dirinya bagi perempuan maupun laki-laki misalnya, ini menjadi bagian dari syarat negara ini harus berdiri kokoh. Nah, di Indonesia ini adalah negara yang berdiri kokoh dan punya kedaulatan. Seluruh komponen anak bangsa punya hak yang sama untuk bisa berada di sana memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara ini. Maka saya masuk di sana berusaha memberikan kontribusi yang terbaik menurut saya, karena masing-masing generasi pada zamannya punya kelebihan dan punya kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Gus. Jadi kata Gus Hasan itu begini, jadi ngurusin negara itu menjadi prasyarat pokok. Jadi biar akhiratnya itu juga beres, sebenarnya dunianya itu perlu diberesin juga gitu ya Gus ya. Oke, sekarang Nasdem dulu. Nanti setelah seluruh partai itu saya minta mulai dari Mas BHB agak sedikit, jadi nanti narasi konten dari Mas BHB sebagai politisi nanti mungkin sedikit bisa meramu tentang ada harapan, ada cara pandang, ada apatisme juga tadi sedikit, mungkin ada Mas BHB bisa meramu itu menjadi satu sedikit konklusi gitu ya. Sampai kita 5:30 kita bisa purnakan proses kita. Saya beri kesempatan ke teman Nasdem. Saya berdiri ya Mas Silakan. Bangkit ya, karena Silakan. kedinginan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bangkit, Mas Bambang, Mas Arief dan Mas Yon serta teman-teman semua. Saya mungkin merespon dari yang awal tadi soal politik itu. Saya itu 25 tahun lebih jadi wartawan. Dan dulu juga sebel banget juga sama politik itu. Tukang kritik. Tetapi kemudian menyadari, saya kira sekarang ini dalam konteks demokrasi modern tidak ada lembaga terpenting untuk demokrasi sekarang itu kecuali partai politik. Memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, partai politik. Dua pilar dalam trias politika itu lewat partai politik, eksekutif dan legislatif. Bahkan yudikatifnya pun ketika memilih hakim agung, terakhir harus di fit and proper test di DPR. Jadi saya tidak melihat ormas Muhammadiyah, saya dari Muhammadiyah, sebesar apapun tidak punya otoritas untuk mengusung presiden. NU juga sama. Jadi bayangkan lembaga yang begitu penting dalam konteks demokrasi, terus kita menjauh dari institusi politik. Pastilah akan terjadi bencana kalau orang-orang baik itu kemudian menjauh dari politik. Maki-maki aja di luar, politik kotor, politik jelek, politik jelek. Beberapa kali kita ketemu dengan teman-teman dari UIN, bilang kotor Pak politik. Beberapa kali kita ngajar. Gak usah politik yang mengejar kekuasaan. Kementerian Agama itu 2 menterinya masuk penjara loh.
itu ngurusin agama. Unila, kampus Unila, terus kemudian terakhir Universitas Udayana, rektornya tersangka korupsi. Itu jurusan mandiri kan ya? Nah, apapun lah ya, tapi saya ingin mengatakan betapa politik mau tidak mau, suka tidak suka menjadi institusi paling penting di Indonesia. Nah, konteks perempuan sebentar Mas Bangkit. Perempuan misalnya di Harapan tadi menjawab, di Nasdem itu mungkin satu-satunya partai politik yang keterwakilannya di DPR RI itu paling besar, 32,2%, 19 orang dari 59 orang. Terus juga termasuk milenialnya, anak-anak mudanya itu 10 dari 59 orang, juga yang terbesar. Ya, dari sekian banyak partai politik. Artinya sebenarnya kalau melihat komposisi perempuan dan milenial, anak-anak muda itu harapan ada di situ terlihat. Ya. Tapi ketua umumnya perempuan punya PDI. Susah kan jadi. Tapi PDI cuma 11 orang, 11% kita. Tapi itu menyelesaikan semuanya satu orang itu. Iya, jadi ya enggak Mas Bagio. Oh itu top sekali itu. Jadi Mas Bangkit sebentar ya, ini jadi saya kira teman-teman semua, saya mencontohkan ada seorang politisi yang sekarang sudah di DPR RI memulai dari usia 25 tahun ketika tamat kuliah. 2 kali di provinsi atau di kabupaten, 2 kali di provinsi, terus kemudian di DPR RI. Kebetulan ini karirnya mulus. Ya. Dan bayangkan sekarang kalau anak-anak muda tidak memulai dari sekarang, memang politik tidak mengenal batas usia. Kayak Ibu Verdi di PDIP, kapan sampai kapan mau berhenti aja. Tetapi artinya tidak dibatasi oleh usia. Jadi anak-anak muda menurut saya rugi banget kalau sekarang Mas Manda tadi mengatakan IP terbaik itu kayak di Singapura, orang terbaik itu memang masih pemerintahan. Karena itulah Singapura maju banget. Nah karena orang-orang terbaik menurut saya jangan masuk jadi dosen semua. Jadi dosen 20%, 50% jadi politisi. Yang lain-lain silakan berbagi. Itu menurut saya kira seperti itu. Makasih. Saya pikir ini tinggal satu Gelora ya. Jadi ini menarik ini Nasdem. Jadi orang politisi itu bisa aja ada promosinya ya. Jadi ada anak mudanya paling banyak Nasdem gitu kan, perempuannya paling banyak. Sayangnya kalau perempuan satu udah tanda tangan semua bubar itu yang berat. Iya kan? Nanti Mas BHB bisa klarifikasi bener nggak kalau ibu udah bertitah itu semua harus beres semua udah. Oke, sekarang Gelora. Saya beri kesempatan ke kawan Gelora. Gelora mungkin lebih ke strategi apa yang dilakuin sebagai partai baru gitu kan untuk nyaingin partai-partai senior gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab ke Mas Bangkit gitu ya. Ini saya manggilnya Mas ya karena posisi di depan. Siap. Saya katakan bahwa politik itu memang adalah jalan meraih kekuasaan yang konstitusi. Artinya disinilah ruang semua warga negara itu masuk politik. Ya, tinggal persoalannya adalah sampai saat ini masyarakat terjadi sebuah kebingungan. Bahkan politisi senior pun juga terjadi kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena ritme sejarah dalam 20 tahun, 25 tahun itu harus berubah sistemnya. Atau tadi Pak Rektor itu mengatakan harus ada tasdid gitu loh. Harus ada ulangan-ulangan lagi. Ini yang harus ditemukan. Dan ini yang belum muncul. Maka dari Gelora paling mudah yang mengantarkannya adalah kita kembali sebagai partai itu adalah ide dan pikiran-pikirannya yang harus dikuatkan. Saya mengutip dari mungkin sejarah dulu Pak Soekarno. Itu ide dan pikirannya itu berkembang terus. Pertanyaan sekarang, para politisi masih punya ide, pikiran-pikiran yang baru enggak? Kalau enggak ya mendingan kasihkan anak-anak muda gitu loh. Ini yang harus kita gagas gitu loh. Kemudian kedua adalah adanya Soeharto. Itu kan kesejahteraannya muncul. Maka dua tokoh besar ini harus menjadi ke depan, arahan kita ke depan. Maka
Partai Gelora memberikan sebuah arah sejarah baru Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Iya. Itu pilihan saya. Ini udah benar, ini udah politisi benar ini. Ya. Sehingga kita mewujudkannya adalah Indonesia superpower baru. Siap. Oke, terima kasih. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sesinya masuk ke teman-teman yang ada di depan sebagai pemantik, sembari kita tetap melanjutkan diskusi, cuma sebagai ilustrasi bahwa memang berpolitik itu ya berbiaya mahal, bukan karena money politiknya, tapi memang biayanya mahal gitu. Dan mungkin Mas BHB bisa sharing gitu kan, karena Mas BHB itu termasuk yang bikin silent movement gitu, jadi gerakannya itu silent gitu, tiba-tiba itu BHB jadi maning gitu kan. Nah ini saya pikir harus, kalau bahasanya orang pakai harus cari ibrohnya ini apa gitu ya, jadi mungkin Gelora juga ibroh istilahnya ya, Mas Imam Arif mungkin tahu ini karena dulu skripsi tentang Ikhwanul Muslimin. Mungkin Mas BHB bisa sharing tentang bagaimana sih agar politik itu, mungkin disebut politik kotor karena biayanya juga mahal sebenarnya. Kayak misalnya contoh, mungkin kalau sekarang anggota Dewan DPRD Kabupaten mungkin kalau 1M cukup nggak ya? 500 cukup kali ya? Nah ini jadi ini bahasanya itu bukan untuk ini ya, jadi untuk biaya saksi saja itu udah berapa gitu kan. Belum kita masuk ke basis-basis, belum, enggak semua orang itu enggak terima amplop juga. Saya pikir Mas Bagio itu pengalamannya banyak, karena suaranya itu paling banyak Mas Bagio. Iya, suaranya meskipun belum jadi anggota dewan, belum jadi ketua dewan, gitu, tapi suaranya beliau itu termasuk paling banyak. Bisa dicontoh lah. Tapi memang programnya Mas Bagio di Dapil Wangon, mana lagi Jatilawang juga nggawe jembatannya juga betonnya paling akeh gitu kan. Jadi kan wong ki gaweane Bagio, kan gitu. Padahal aslinya duit kita itu gitu kan. Sama Mas Bagio dicak-cakke gitu kan. Tinggarjaya, Wangon, Pecikalan, Mejingklak. Ki aspale Bagio nyombatine Bagio. Tapi yang namanya pimpinan dewan kan, iya kan? Nanti ini belum selesai ya kita. Oke. Jadi agar apatisme warga juga terjawab, mungkin Mas BHB bisa kasih perspektif. Di sisi lain politik itu biayanya mahal gitu. Saya pikir itu juga PR gitu kan, biar anak-anak muda tetap punya harapan, wah larang-larang terus ujung-ujungnya golek duit gitu kan. Apa bedanya kalau dagang lontong kan gitu kan? Ya kan? SK masukin ke BKK juga kan, masukin ke BPD Jateng, nyicile 13 juta, sisanya garis sepetil. Urung gue konstituen, ini juga kemumetan tersendiri gitu kan. Lah ini anak-anak muda juga harus ngerti, jadi anggota dewan juga nggak gampang. Ya kan, mesti mumet juga, kalau percaya takut Mas Pangki. Tapi nanti ini bisa Mas BHB bisa sharing gitu bahwa tantangannya nggak semudah yang diolok-olokin di luar gitu ya, bahwa penak temen gari kunja, wong kunja gue isi pendapatan sing halal gari ngongkono tok gitu kan. Ya kan gitu-gitu loh. Jadi ini saya pikir wacana ini juga masyarakat kudu ngerti bahwa memang ada situasi yang nggak mudah menjadi wakil rakyat. Monggo Mas BHB, saya beri kesempatan untuk kasih pandangan Mas BHB. Monggo Mas. Terima kasih Mas Bangkit. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira pembicara awal Mas Bangkit itu sudah sangat memahami dan mengimplementasikan acara kita hari ini. Acaranya kan panggung politik. Mereka sudah manggung semua. Ya, jadi tidak jangan disalahkan kalau ternyata ada sedikit dalam tanda kutip promosi kayak gitu. Ya. Cuma permasalahannya ya kalau saya tenang-tenang saja kenapa PD Perjuangan yang menang terus gitu. Nah, saya ini akan menyampaikan posisi saya netral ya, bukan sebagai representasi PD Perjuangan, artinya sebagai wakil rakyat. Begini, kunci terhadap apa yang tadi disampaikan, apatisme, persepsi negatif dan sebagainya, saya kira ini bisa dijawab secara sederhana. Ini menurut asumsi saya. Jadi manakala kita sudah meniatkan diri untuk masuk dalam dunia politik praktis, tentunya adalah yang pertama kita catat adalah bahwa ini adalah ladang pengabdian. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga kan ini berkaitan dengan trust ya, kepercayaan masyarakat. Maka kunci yang kedua saya sampaikan bahwasanya kita jangan sering memberikan janji.
Jadi yang penting kita berikan bukti, tapi tidak usah beri janji. Lah, ini yang seperti ini. Sehingga saya tadi menarik bahwasanya ini kan pandangannya sangat beragam ya. Tapi satu hal yang sangat-sangat membahagiakan saya, ternyata salah satu pemimpin di perguruan tinggi di Muhammadiyah ini, Pak Rektor itu, ya ternyata beliau cukup memahami secara politik secara utuh begitu, sehingga tidak punya kesan yang negatif. Satu buktinya bagaimana memberikan dorongan dan kontribusinya hari ini. Sehingga saya harapkan bahwasanya dorongan dari Pak Rektor, kontribusi Pak Rektor ini harus kita manfaatkan baik-baik semuanya. Artinya apa? Kita bicara, tadi kan bilang, ada apatisme politik, ada politik lebih menonjolkan perempuan. Saya kira Gus Hasan tadi juga menyampaikan karena ini akan ada sesuatu yang harus belum beliau wujudkan dalam pengabdian sehingga mencalonkan diri seperti kayak gini. Sehingga saya berharap bahwasanya ini kan Banyumas. Acara ini juga dilakukan dalam konteks menyongsong tahun politik. Sehingga saya sering menyampaikan bahwasanya Banyumas harus punya spesifikasi tersendiri dalam segala hal, juga dalam berpolitik. Sehingga saya menyampaikan, ya tidak ada salahnya kalau ternyata dari kumpul-kumpul seperti ini, nanti terjadi sebuah koalisi besar. Koalisi besar dalam pengertian yang tidak persoalan-persoalan masuk ini dapat apa dan tidak dapat apa gitu, enggak. Tapi konsep koalisi besar dalam pengertian adalah satu tujuan. Jadi kalau tadi Pak Gelora, Mas Purwoko, temannya Mas Gendon ya. Saya temannya ketua mahkamah partainya. Ya. Saya kira bahwasanya ini akan membawa arah baru, kembali lagi. Bahwa kalau kita semua sepakat, bahwa kita berkompetisi tapi tetap dalam satu tujuan. Saya kira kan kuncinya kan bagaimana kita politisi ini ataupun kekuasaan ini bisa terjemahkan untuk kesejahteraan. Hari ini itu belum bisa terwujud semuanya, saya tidak menyalahkan penyelenggara ya. Tapi paling tidak penyelenggara hari ini juga harus bisa mereform diri untuk kira-kira bagaimana bisa membantu dan juga memberikan kontribusi agar kiranya demokrasi yang akan datang dan terus-menerus tidak hanya sekedar prosedural. Prosedural, tapi harus juga substansial. Sehingga tentunya di tahun ini bagaimana Bawaslu sebagai penyelenggara seperti kayak gini, ini harapan-harapan kita. Sehingga kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya selagi kita menempatkan sekali lagi politik itu sebagai pengabdian, kemudian juga politik itu sebagai perjuangan untuk membawa kesejahteraan, dan yang lebih penting lagi, kita jangan senantiasa menafikan komunikasi dengan seluruh elemen. Saya kira ini kadang-kadang kan ada salah persepsi. Karena berapa sih politisi yang pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan teman-teman aktivis kampus misalnya PMI, HMI dan sebagainya gitu loh. Nah, sehingga lewat forum hari ini kita berharap itu sebenarnya media yang sangat bagus loh ya. Untuk kita saling berinteraksi, berkomunikasi untuk ada satu pemahaman. Saya tidak menyalahkan kalau ternyata misalnya politisi itu jelek gitu loh. Ini kan kadang-kadang kita melihat istilahnya aspek luarnya saja. Jadi kalau peribahasa mungkin mengatakan kadang-kadang nilai estetik merusak susu sebelanga. Politisi itu korup. Coba kita hitung saja sebetulnya. Iya memang ada yang korup gitu loh. Tapi berapa persen sih dari seperti begini? Nah ini kadang-kadang seperti ini. Sehingga harapan kami saja itu tadi. Mungkin seperti kalau Mas Bagit mengatakan, saya sebetulnya kalau ditanya saya itu bukan Superman lah. Saya biasa-biasa saja gitu loh. Kalau saya mengatakan kenapa saya seperti ini, ya ini mungkin karena keberkahan saja, bukan karena kehebatan saja. Tapi sekali lagi, mari kita bersama-sama menurut saya itu tadi. Mari kita patrikan dalam diri kita, mari kita camkan dalam diri kita bahwa politik itu adalah ladang pengabdian dengan tujuan untuk kesejahteraan, dan dalam konteks komunikasi dengan masyarakat jangan berikan janji tapi berikanlah bukti. Saya kira itu Mas. Saya pikir menarik nih. Jadi masih percaya keberkahan ya, berarti ini luar biasa. Iya. Jadi beliau dapat keberkahan, jadi berulang kali, jadi terus nggak janji-janji, kerjakan aja gitu kan. Jadi ini saya pikir
nanti konteks praktisnya tentu penerjemahannya banyak gitu kan. Biar nanti setelah itu diskusi, catat nomornya beliau saya pikir terbuka gitu kan. Meskipun dari gerakan mahasiswa apapun ya, nggak cuma GMNI ya senior ya. Oke, saya beri kesempatan ke Mas Imam Arif Setiadi. Oh ini Gus Imam, monggo Gus. Matur nuwun Mas Bangkit. Bapak Ibu yang kami hormati dan kawan-kawan sekalian, dari diskusi tadi dan ini sesuai dengan keyakinan saya bahwa politisi menduduki makom tertinggi dari segenap manusia yang lain. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, betul. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Dan politisi lah yang orang paling bermanfaat. Pengen nyusewu. Dan tadi jalan bodol, telepon politisi selesai itu barang. Ya Mas Bagio, cuman kondangannya kayak banget politisi. Misal sakit, misal ada rumah tidak layak huni, misalkan telepon politisi, anggota dewan, selesai itu barang gitu kan. Telepon Basnas, kayak gandanya. Orang diwujudna, kok di PR gue sih dari PR dan begitu banyak kemanfaatan. Sebenarnya tadi bahwa politisi, kehidupan politik kan sebelum ada lahir manusia sampai mati pun tidak lepas dari politik kan. Itu yang pertama. Sehingga senantiasa saya itu ketika berdoa, yang saya doakan salah satunya adalah para politisi. Politisi untuk sehat, politisi untuk tetap istiqomah, untuk tetap pro rakyat. Karena saya meyakini tadi khairun nas anfa'uhum linnas dan makom tertinggi umat manusia itu adalah politisi. Ini yang pertama Mas Bangkit dan kawan-kawan sekalian. Sehingga saya ngajak teman-teman mahasiswa, jangan alergi politik. Yuk terjunlah bareng-bareng di politik ya. Entah posisi apapun, jadi politikus, anggota dewan, it's okay, jadi penyelenggara ataupun jadi pengurus partai dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna demokrasi, esensi demokrasi kan kesejahteraan. Dan ini diperjuangkan oleh para politisi kan. Dan menarik Mas Bangkit dan kawan sekalian, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pertimbangan itu disebutkan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia, maka diselenggarakan pemilu. Cita-cita bangsa Indonesia kan di pembukaan Undang-Undang 45 itu ada 4. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, dan ikut secara melaksanakan ketertiban dunia. Artinya 4 ini terwujud dengan sekarang pemilu. Pemilu siapa? Peserta adalah partai politik, perorangan DPD, dan pasangan capres-cawapres. Dan ini semua adalah politisi. Jadi ketika pengen Indonesia sejahtera, pengen kecerdasan maju, pengen kita semua merasa dilindungi, ya perbaikilah, orang-orang baik inilah terjunlah di politik gitu kayak Mas Jat tadi. Yuk orang-orang baik, saya yakin teman-teman mahasiswa, para aktivis dan ormas, dan saya menunggu sebenarnya Gus Lukman itu juga orang usah kapok gitu kan, gara-gara si Jumingrat tadi kayak kapok gitu kan. Saya ya nanti saya mohon nanti dikasih ya, nanti forum nanti ada kasih. Gus Lukman tetap ada nanti. Itu itu Mas Bangkit. Ya. Jadi sehingga problem dan menurut saya kalau ini kan baca data ya, ternyata partisipasi pemilih tinggi kok tetap kok. Artinya masih banyak orang yang percaya terhadap institusi partai politik dan percaya terhadap penyelenggaraan pemilu. 80 kalau di Banyumas 78%, di atas 78. Bahkan Purwokerto di atas 80-an. Itu gede, Pak. Yang rendah kan paling Lumbir sama tambah ke Basen kan. Dapil 4 itu Basen Wangon Jatilan juga rendah. Ya. Okay. Hanya itu Mas. Siap. Jadi pesan kami, yuk bareng-bareng kita kalau ada persoalan seperti ini bukan kita menjauhi tapi perbaiki gitu ya. Iya, betul. Dorong orang-orang baik dan ini kayaknya semua politisi setuju, mahasiswa, aktivis terjun Pak. Yeah. Welcome kok, mereka juga tidak wedi loh, orang wedi loh. Yuk bareng-bareng kita berfastabilor bahasanya tadi. PDI membuka diri, Golkar, P3, PKS, PKB, Gelora jangan lupa. Nasdem, Demokrat, Gerindra, Gelora dan semua partai ya. Yeah. Ada 18 partai.
Oke. Ya, karena mohon maaf saya tidak sebutkan yang lain karena yang hadir cuma yang tadi saya sebutkan. Gitu Mas. Siap. Jadi Mas Imam ini di samping sebagai ketua KPU itu beliau aktivis yang backgroundnya itu sekolahnya jurusannya dakwah gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu pasti hatam gitu kan. Iya, jadi saya pikir ini tantangan gitu karena di DPR RI mungkin pasca reformasi itu banyak aktivis di DPR RI. Sekarang itu agak berkurang. Jadi mulainya dari pengusaha. Berarti ini problemnya itu high cost, gitu loh. Ya ini PR lagi nih. Jadi apa harus jadi pengusaha dulu untuk sampai ke Senayan? Kan gitu kan. Ini kan juga tantangan karena memang faktanya politik itu ada biayanya. Meskipun nggak semuanya itu membutuhkan yang demikian seperti yang diceritakan oleh teman PKS kita. Lah mungkin Mas Yon ini bisa sebelum saya nanti kembalikan ke Floor, ini kan pengawasan gitu ya. Jadi sebenarnya ruang lingkup pengawasannya itu biar apa-apa nggak terkesan salah, nggak apa-apa money politik. Faktanya itu kan butuh biaya politik gitu kan. Faktanya kan begitu gitu kan. Nah ini mungkin Mas Yon bisa kasih perspektif. Ini Mas Yon dulu juga jurnalis. Kenapa nggak jadi jurnalis aja gitu? Sekarang jadi di Bawaslu. Mungkin Mas Yon bisa kasih pandangan gitu. Ya, terima kasih Mas Bangke. Terima kasih seluruh hadirin di forum ini. Saya melihat wajah-wajahnya cerah semua. Insya Allah di 2024 juga masih cerah, jangan ada yang tidak cerah. Saya ingin menjawab yang terakhir dulu ya, karena Mas Bangkit mulai dari yang forum, saya juga menjawab dari yang terakhir. Kenapa saya tidak menekuni dunia jurnalis lagi seperti senior saya yang di Nasdem misalkan gitu kan. Lama loh dia 25 tahun, saya hanya 17 tahun, masih lama beliau. Gini, saya coba karena ini forumnya ada teman-teman mahasiswa dan ormas, kalau yang sudah di jalan kabupaten nomor 1 saya pikir sudah nggak usah diceritakan lah. Teman-teman ormas dan mahasiswa begini, 98 itu peristiwa mungkin saya, Mas Imam, Mas Bangkit, sini Mas Gendon itu merasakan, ya Mas Irfan belum, Mas Juni sudah, Mas Juni sudah. Kami biasa kalau mau melakukan aksi itu biasanya sembunyi-sembunyi. Kalau enggak, Mas Purwoko, Sri Purwoko itu aktivis 98 juga itu, tapi senangnya di belakang, kami soalnya. Ya. Agak susah. Ya. Ya, ini kami tapi ya. Kalau kita mau stratak, teman-teman itu bisa membayangkan tidak semudah sekarang. Sekarang itu kita sangat terbuka sekali. Iklim demokrasi kita luar biasa. Dulu mau rapat saja kita bingung. Ada intel masuk ke kampus, ada teman kita ternyata dia aparat kepolisian, kita nggak tahu. Ternyata dia TNI AD, dia BAIS, dan lain sebagainya. Sangat kita tidak bisa menerbak siapa teman kita itu benar-benar teman seperjuangan atau di aparat waktu itu. Sorry ya, tapi memang faktanya demikian. 98, saya nggak tahu Mas Pangki waktu itu di mana, Mbak Balkis di mana, Mas Sugeng, Mas Bagio di mana, Mbak Atik di mana, Mas Derajat di mana, saya nggak pernah tahu Mas Imanda di mana. Oh sudah meliput, masih SMP, tetapi berkat 98 lah beliau-beliau ini bisa duduk sebagai anggota Dewan yang terhormat sekarang. Kasih aplaus dulu lah, sekali-kali. Perjuangan 98 itu mengantarkan orang-orang yang terpilih. Saya pikir mereka sudah berjuang sangat luar biasa. Mereka berkompetisi secara sehat. Ya, tahun 2019 kompetisi mereka itu tidak mudah. Saya coba balik lagi menjawab pertanyaan Mas Bangkit. Karena yang dihadapi mereka adalah para politisi yang punya kapital gain yang tinggi. Ya, orang-orang pengusaha punya duit banyak. Mas Pangki saya pikir ya duitnya banyak tapi tidak sebanyak Juragan Travel misalkan gitu kan. Misal gitu kan. Mbak Balkis banyak uangnya tetapi saya pikir masih kalah sama yang punya Juragan sama Mas Bagio. Ya, Juragan restoran gitu atau yang lain sebagainya. Mas Bagio saya tahu dulu dia pengajar di sekolah SMP Pancasila di Jatilawang. Saya pikir dulu juga uangnya nggak banyak. Saya pikir ya, nggak tahu sekarang gitu. Sekarang lebih banyak. Ya. Mas Derajat saya tahu lah wartawan ya mungkin nasibnya seperti saya juga cukup, nggak banyak nggak cukup gitu. Mbak Atik saya
kayaknya pernah ngisi satu acara pelatihan di kantor PKS dulu. Saya juga nggak menyangka Mbak Atik yang jadi gitu. Karena waktu itu banyak juga. Artinya begini, rekan-rekan semua, politik itu penting. Orang terjun ke politik itu salah satu cara yang paling bisa mengubah kondisi bangsa ini. Anda tahu yang namanya Saddam Hussein, dia berangkat dari partai apa? Partai Baath, ya, partai Baath gitu. Anda tahu yang namanya Muammar Gaddafi itu berangkat dari partai apa? Arab Socialist Union gitu. Mereka berasal dari partai-partai semua. Anda tahu Husni Mubarak itu berangkat dari mana? Dari partai juga, gitu kan. Artinya tidak ada pemimpin besar di seluruh dunia tidak berangkat dari partai, termasuk Hitler sekalipun. Dia berangkat dari mana? Dari Nazi. Ya. Oke, teman-teman pasti harus mulai merefresh paradigma bahwa masuk partai itu jelek, masuk partai itu busuk, masuk partai itu banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak akan mendapatkan pahala kalau Anda tidak merubah situasi menjadi lebih baik. Tadi Al-Ustadz Al-Mukarram Imam Arif Setiadi Esa sudah menyatakan seperti itu. Ya. Makomnya kuat ini. Artinya kalau teman-teman yang ada di Ormas, teman-teman yang ada di mahasiswa, kita berbicara mari mengubah negeri ini menjadi lebih baik, Anda harus masuk partai. Oke. Itu saja, terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya ini dalam konteks ini menarik. Jadi kalau orang kecil mungkin udah lagi masuk nih, oh apa iya sih. Tapi sebenarnya idealnya itu yang disampaikan itu yang seperti itu. Jadi partai itu idealnya menjadi penyambung lidah rakyat. Kira-kira kan idealnya begitu. Lah mungkin banyak PR juga mungkin yang harus dijawab oleh para politisi agar persepsi buruk itu tidak terus terjadi. Karena faktanya di tangan politisi lah negara ini digenggam gitu. Dari mulai celana bekas diimpor, ada orang cukai juga yang main pasti kan? Iya enggak? Percaya enggak barang itu celonong sendiri? Ya, enggak kan? Percaya enggak politisi itu bermain? Ya? Minyak tiba-tiba enggak ada, percaya enggak ini tiba-tiba minyak itu hilang, ekspor kemana? Ya kan? Nah, artinya apa? Sebenarnya kita ini memang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah untuk membangun kepercayaan itu. Lah, saya beri kesempatan ke yang udah jadi, kalau jadi ketua Ansor mesti jadi menteri. Ya ini menarik nih. Ini Gus Lukman ini suruh sharing nih. Jadi kalau dulu nih harus LK2 masuk ke Bulog dulu. Ya, sekarang mungkin LK2 harus LK3 nggak langsung ke Bulog karena saingannya udah berat gitu kan. Nah, sekarang kalau di GMNI udah sampai ke pusat, pasti DPR RI di tangan lah nomor urut 1 atau 2 gitu. Sekarang situasinya berubah. Aktivis paling top nggak ada duit juga problem. Nah ini saya pikir mungkin Gus Lukman itu punya cara pandang lain gitu. Yang pernah menjadi tim sukses yang tidak sukses itu mungkin bisa. Oh iya ini, oh ya saya kan nggak mungkin itu ngomongnya tetap orang lain. Saya harus takdim sama Gus. Jadi mungkin Gus Lukman bisa kasih pandangan gitu bahwa memang ada situasi di masyarakat. Faktanya kalau nggak ada supporting finansial gitu mungkin juga nggak mudah gitu ya. Karena saya itu juga dari lama juga banyak bersenggol-senggol sama teman politisi. Memang faktanya butuh resources tidak sedikit. Monggo Gus, saya beri kesempatan untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Menarik memang ketika berbicara tahun politik 2023 menuju 2024. Ini sangat menarik. Sebetulnya dari para pemantik serta para penguasa panggung, ya, sebetulnya pemain, the man of the match ya tetap Mas Bangkit kan begitu ya kan. Karena semuanya dia dapat setoran kan begitu ya kan. Nah ini yang perlu dikaji ulang sebetulnya bagi kita ya. Ya ini yang mungkin ini yang kita harus gali dan cermati. Menarik, pernah belajar mungkin kalau kapok tidak ya. Saya menjawab yang kayak Mas Yon lah, yang akhir dulu ya. Ya, kalau kapok enggak, trauma tidak, tapi memang kembali lagi belum menemukan passion. Kalau cerita Nun Sewu Gus Hasan, kalau cerita untuk maju lagi,
saya ditimbali secara resmi. Secara pribadi oleh abah ditimbali sama istri. Itu demikian. Yo ora mikir apa-apa, intinya kok nyalek siki. Wayahmu dadi. Saya bilang piye ya? Terus saya bilang, saya belum punya feel. Saya bilang. Jadi bukan masalah kapok atau tidak kapok, ya. Saya nggak tahu garis Tuhan itu nanti menentukannya bagaimana. Pulungnya gimana? Iya. Gitu ya. Karena kalau berbicara makom, Mas Imam Arif yang lebih paham. Oh iya. Ya, itu demikian. Ya, saya mengambil satu dari senior-senior. Ada senior saya Mas Pangki, kakak kelas, Mas Imanda, ya, Pak Balkis, juga semuanya. Saya ambil satu apa yang disampaikan oleh satu makalah dari Al-Jauziyah. Ini mengatakan bahwasanya politik itu adalah sesuatu yang dilakukan asyasah. Ini menjadi satu kewajiban ketika pendekatannya adalah akrobu ila silah wa ba'adu anil fasad. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Politik itu akan menjadi menarik ketika politik ini dijadikan sebagai satu wasilah, mesin untuk akrobu ila silah, mendekatkan kepada satu hal yang baik. Hal yang baik, ya kan? Mendamaikan, wa ab'adu anil fasad, serta menjauhkan dari kerusakan-kerusakan. Ya kan? Oke lah, teman-teman mahasiswa mungkin yang muda-muda ini punya stigma bahwasanya politik itu busuk. Oke, saya sepakat karena mungkin jiwa-jiwa muda pernah menghinggap pada ya Mas Bangkit, Mas Imam Arif, Pak BHP, ya kan? Jiwa-jiwa idealisnya dapat sekarang. Tapi ketika nanti panjenengan turun ke masyarakat, betul yang disampaikan. Politik sebagai wasilah. Dan kita nggak bisa berbicara politik itu kotor. Ya kan? Kalau kita berbicara politik itu kotor, maka panjenengan kita juga harus bisa mengambil bagaimana caranya menjadi politikus yang setidaknya tidak terlalu kotor. Begitu Mas Bangkit ya? Tidak terlalu kotor, kan begitu. Ya kan? Itu kan ada OTW kotor, ada OTW bersih, kan begitu. Ya kan? Setidaknya ada hal yang menarik. Oke. Akrobu ila sila. Ini yang menjadi parameter kalau menurut saya. Ya kan? Maka kami di Gerakan Pemuda Ansor memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat di Kabupaten Banyumas khususnya. Karena renstra usia Ansor adalah 20 sampai dengan 40. Ya kan? Kalau sudah lewat 40 maka bisa masuk di garda utama. Kalau Gus Ya kan? Yakut usianya berapa sekarang? Kenapa? Gus Yakut Gus usianya Yakut itu 46. Karena memang nomenklaturnya adalah di Banser itu 45. Untuk ketum itu aturan mainnya 45. Oh, beda ya. Ya, Ya. untuk ketum itu maksimal 45, tapi di tingkatan bawah kita 40 sebelum 41. Iya, dibedain. Jadi Mas Pangki masih bisa lah, karena dia kakak kelas saya kan begitu. Ya kan? Oh, iya. Ya kan? Itu demikian. Oke. Ya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Jadi benar, ini saya pikir bukan tanpa kesengajaan. Jadi maksud Allah ini yang terakhir ini memang harus ada unsur religiusnya gitu ya. Jadi saya pikir, iya mau buka puasa lah. Oh, Mas Juni ini ke Bangpol tolong dikondisikan. Oke, jadi sekedar sharing. Jadi saya tak kenalin sekalian. Kalau Mbak Balkis dapilnya berarti dapil 5 ya. Jadi Pekuncen, Aji Barang, Lombir. Jadi kalau misalnya oh bareng, oke, bisa bagi-bagi inilah ya, bagi. Tapi kalau nggak komandante semuanya masuk ya, gitu. Jadi ya dirembuk lah, udah gimana sih, penting sing dadi mau sing pada berjuang lah. Nek kalau nek sing berat kan udah anaknya bupati gitu kan, kudu berjuang kan bedanya bupati kan, kudu PKK-an melu gitu kan, anu jentik nyamuk melu orang domone nyora wedi ora. Apa? Jadi beda situasinya itu beda, nggak gampang. Oke, terus berikutnya kalau Mas Pangki dapilnya pundi? Dapil 3. Oh ya karo Bu Wardini sih anu kancaan lah, ora apa-apa diatur bae. Karo di Dirudian Center. Ya, gue karo dirembuk bae lah. Karo Mas Imanda juga. Jadi nanti bisa bagi-bagi lah ya, wong warganya itu kan banyak, saling berkontribusi. Terus Gus Hasan tak Banyumas Cilacap nggih? Oh, Banyumas Cilacap ya dirembuk karo sapa lah wong. Yang arep nyebut mbok salah lah. Ya karo sedulure dewek.
Oh, karo bosen, waduh ini itu bosennya. Oke, sama mana? Oke, kalau Mbak Mbok di politisi untuk masalah apa? Mbak dapilnya mana? Nggih. Kota nggih. Oh, kota berarti sama? Oh, sama Buati. Oh, biasanya taklimnya beda ya, coblosannya beda orang apa-apa. Itu Mas dapil kota? Kota juga. Oh ya, Mas Arif Awaludin ya, beda ya. Pengikutnya. Mas Fani dapilnya mana? Oh, provinsi. Berarti ganteni Musolih ya? Oh, karo Mustolih. Iya, iya. Ya wis bismillah, ini niatnya apik iki pada berjuang. Ada yang belum sebut, saya sebut yang oh, kalau gitu wis ora usah disebut. Mboten saya istiqomah di jalur dakwah. Ya harus aja ngompori sing kowe sensitif lah. Nanti nderekaken senior disit lah. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena beliau yang paling senior, saya minta beliau barang berapa menit untuk bikin closing statement. Jadi mohon izin, yang closing statement yang senior nggak apa-apa ya, Mas BHB, dirapikan coba forum ini biar jadi satu setidaknya persepsi yang perspektif yang positif buat kita semuanya bahwa sebenarnya harapan itu masih ada. Silakan saya beri kesempatan. Saya kira forum ini akan bisa dikatakan berhasil manakala ada sebuah perubahan persepsi dan pemahaman tentang politik itu. Karena kan tadi kita diskusikan seperti itu. Sehingga harapan kita kepada seluruh peserta tentunya bahwasanya itu tadi apa yang dikatakan Gus Lukman itu menjadi catatan bahwasanya jangan sekali-kali kita berpikir bahwa politik itu busuk. Karena pada dasarnya Ketua KPU mengatakan mulai sebelum lahir sampai mati kita sebenarnya sudah berpolitik kan begitu. Nah, permasalahannya kadang-kadang kan cara pandang sempit aja yang menimbulkan politik itu menjadi istilahnya menjadikan proses salah paham dan juga kurang dipahami secara utuh itu loh. Karena apa? Pemahaman politik yang sementara ini yang umum di masyarakat sampaikan mesti adalah politik kekuasaan. Nah, sehingga hari ini kita berharap bahwasanya lewat forum ini kita sudah bisa mendeklirkan diri. Mari kita bersepakat bahwa manakala kita berpolitik, kita harus lebih mengedepankan politik kesejahteraan. Bukan hanya politik kekuasaan. Sehingga kita berharap karena di sini berbagai macam partai, berbagai macam calon yang nantinya akan bertarung pada tahun 2024, maka mari kita rumuskan pertarungan ini dengan bahasa menurut saya kita tetap berkompetisi tetapi dalam semangat kolaborasi. Saya kira itu Mas Bangkit. Terima kasih. Terima kasih hadirin sekalian dan pemirsa Tele TV di rumah gitu ya. Kami sampaikan terima kasih dan nanti disediakan takjil, cuman mungkin jumlahnya saya tidak tahu. Nanti UKM bertebaran di sini jadi bisa nanti langsung bergabung. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman PDI Perjuangan, Mas Bagio, Golkar, Mas Bangki, Mbak Balkis, thank you. Mbak Atik dari PKS, Gus Hasan, Mas Jajat dari Nasdem, ini kawan dari Gelora, terima kasih dari PKB, Mas Imanda, dan sebelahnya Mas Imanda yang menurut saya cukup memberikan inspirasi bahwa politisi itu nggak ada matinya gitu. Jadi kita udah berhenti, udah 10 tahun, pengen berproses lagi di Partai Demokrat. Mas Fani juga, terima kasih. Dan tidak lupa juga teman-teman dari Gerakan Mahasiswa, dari GMNI, HMI, IMM, PMII, kami ada juga dari BEM, UMP, UIN nggak ada ya, Saifuddin Zuhri. Dari Pemuda Pancasila, terima kasih Pak Ketua, itu Ansor, Gus Lukman, terus semuanya saja yang dari Amikom, saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan forum ini mewakili kepentingan masyarakat. Saya khusus buat Mas Amin. Mas Amin terima kasih hadir dari Haji Barang, beliau jurnalis. Dari Mas Gigi, KNPI juga. Mas Salim, KPU, Pemuda Muhammadiyah, Mas Haji. Thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan Satelit TV tetap menjadi mitra bagi pemirsa untuk belajar bersama dan berproses dalam rangka sama-sama membangun bangsa Indonesia.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.